Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teruntuk siswa-siswi SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang kelas 12 IPA, IPS, dan Bahasa. Pada video ini Ibu akan membahas bab yang kedua, yaitu budidaya unggas petelur. Kompetensi dasar yang akan kita tempuh pada budidaya unggas petelur ini adalah 3.1 untuk KD pengetahuan, yaitu memahami perencanaan usaha budidaya unggas petelur meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kemudian KD keterampilan yang akan ditempuh yaitu menyusun perencanaan usaha budidaya unggas petelur meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan yaitu memahami ide dan peluang usaha budidaya unggas petelur, memahami analisa peluang usaha budidaya unggas petelur, memahami sumber daya yang dibutuhkan budidaya unggas petelur, memahami administrasi dan pemasaran budidaya unggas petelur, memahami komponen perencanaan usaha budidaya unggas petelur, memahami langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Untuk keterampilan yaitu menyusun perencanaan usaha budidaya unggas petelur meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian setelah belajar ini, kalian mampu 1. Menyusun perencanaan usaha budidaya unggas petelur meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Yang kedua, memproduksi unggas petelur. Yang ketiga, menyusun rencana pengembangan usaha budidaya unggas petelur. Keempat, merancang media promosi usaha budidaya unggas petelur dan memasarkan produk usaha budidaya unggas petelur. Materi pembelajarannya adalah ide dan peluang usaha budidaya unggas petelur, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha budidaya unggas petelur, administrasi dan pemasaran usaha budidaya unggas petelur, komponen perencanaan usaha budidaya unggas petelur, dan langkah-langkah penyusunan perencanaan budidaya unggas petelur. Kemudian di sini kita langsung masuk pada materinya. Alasan budidaya unggas petelur dilirik sebagai sebuah peluang usaha. Alasan yang pertama adalah peningkatan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun berdampak pada peningkatan konsumsi produk peternakan yang meliputi daging, telur, dan susu. Maksudnya apa? Perlu kalian ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun itu semakin banyak, ya. Jadi otomatis dengan semakin banyaknya jumlah penduduk Indonesia itu akan berbanding lurus dengan konsumsi daripada telur itu sendiri. Kemudian yang kedua, meningkatnya kesejahteraan dan tingkat kesadaran masyarakat akan pemenuhan gizi, khususnya protein hewani, juga turut meningkatkan angka permintaan produk peternakan. Nah, di sini masyarakat Indonesia itu sudah sadar akan pemenuhan gizi protein hewani. Nah, gizi protein hewani yang paling mudah dan paling murah harganya bisa dibilang adalah telur. Berbeda dengan daging. Ya, kalau daging itu harganya pastinya mahal. Makanya telur ini dipilih sebagai salah satu alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi khususnya protein hewani. Ya, kemudian yang berikutnya adalah telur banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena mempunyai rasa yang enak dan kandungan zat gizi. Nah, di sini
kalian ketahui juga bahwa telur tidak hanya dimanfaatkan untuk lauk saja. Nah, ini karena mengandung zat gizi, selain buat lauk, manfaat yang didapat oleh masyarakat yang lain, bahwa telur ini bisa dibuat menjadi olahan yang lain. Contoh sekarang banyak sekali kita lihat olahan-olahan daripada telur yang kalian bisa lihat dijual di masyarakat sana. Seperti ada martabak, di mana martabak bahan utamanya adalah telur. Kemudian roti juga sebagai bahan tambahnya ada telur. Kemudian ada lagi kue kering, ya, dan sebagainya. Ya, sehingga pemanfaatan daripada telur kemudian mempunyai rasa yang enak ini bisa terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah harga telur yang terjangkau atau lebih murah. Dibandingkan dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa daging itu harganya mahal sehingga masyarakat lebih memilih harga telur. Ya, harga telur kemarin dicek adalah 20.500. Kalau untuk hari ini Ibu kurang tahu harganya berapa. Tapi yang jelas antara harga telur dan dengan harga daging itu jauh berbeda, lebih murah, sehingga masyarakat lebih memilih telur, ya, lebih murah. Oke. Berikutnya adalah sistem produksi. 3 hal yang harus dipertimbangkan untuk memulai bisnis usaha budidaya unggas petelur. Yang pertama adalah pemilihan lokasi yang tepat untuk memulai usaha. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini adalah ketika kita akan membuka usaha budidaya unggas petelur, ya, yang namanya unggas itu kan kaitannya sama hewan, ya. Ada ayam, ya, ada itik dan sebagainya. Itu kalau kita membuat lokasi budidayanya di dekat perumahan itu tidak elok dan tidak cocok dan akan diprotes oleh masyarakat. Jadi pilihlah lokasi yang tepat, yang jauh dari pemukiman kalau bisa. Yang kedua, jenis unggas petelur yang dibudidayakan, yang akan dibudidayakan. Jenis unggas petelur itu tidak semuanya bisa dibudidayakan, ya. Jadi kita harus bisa memilih. Nah, biasanya yang dipilih itu adalah yang memang khusus untuk dibudidayakan dan menghasilkan telur. Kemudian yang ketiga, jarak antara lokasi budidaya dengan sumber pakan. Jangan sampai kalian memilih lokasi itu jauh dari sumber pakan, apalagi tidak ada akses jalan untuk masuk dan keluarnya sumber pakan dan telurnya itu, hasil budidayanya itu. Jadi tidak boleh jauh, ya. Yang penting ada akses jalan raya, itu aja. Kemudian berikutnya adalah 3 hal yang harus dipersiapkan dalam memulai bisnis usaha budidaya unggas petelur. Apa saja? Yang pertama, modal. Hal yang memang menjadi momok itu adalah modal ketika akan memulai sebuah usaha. Nah, modalnya ini tentu saja berupanya uang. Kalau tidak ada modal uang, bagaimana? Kalau kalian punya tanah, bisa dijadikan sebagai modal dengan cara diagungkan ke pihak bank, rumah dan sebagainya, itu bisa dijadikan modal. Kemudian yang kedua, tempat. Harus punya tempat. Jangan sampai kalian akan membuat usaha tidak punya tempat. Mau usaha di mana? Gitu. Apalagi ini budidaya, ya. Tidak asal. Harus tepat. Dan tepatnya itu harus pas. Kemudian yang ketiga, bibit. Nah, pemilihan bibit yang unggul ini akan menentukan sukses dan tidaknya kalian dalam berbudidaya. Ya, itu 3. Nah, berikutnya adalah kita bahas apa itu unggas. Nah, apa itu unggas?
Di sini adalah sejenis hewan ternak kelompok dari sejenis burung yang akan dimanfaatkan daging. Ada yang memberikan pengertian unggas itu yang lainnya, yaitu ternak bersayap yang sudah lazim dipelihara oleh masyarakat. Itu adalah pengertian daripada unggas. Berikutnya adalah ciri-ciri unggas. Yang pertama, tubuh ditutupi oleh bulu. Jantung mempunyai 4 ruangan, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Kemudian bernafas dengan menggunakan paru-paru, dan ada yang mempunyai alat bantu pernafasan, yaitu pundi-pundi udara yang membantu pernafasan pada saat terbang. Contohnya burung. Burung itu bisa terbang kan? Tidak Kemudian yang ketiga, cara reproduksinya dengan ovivar dan bertelur. Cara fertilisasinya yaitu dengan fertilisasi internal. Kemudian berdarah panas atau homoioterm. Dan yang terakhir, umumnya memiliki organ gerak berupa sepasang kaki dan sepasang sayap, meskipun ada beberapa jenis unggas yang tidak dapat terbang. Nah, unggas yang tidak dapat terbang apa? Kalian coba cari ya di Google. Kemudian jenis unggas petelur itu meliputi ada ayam ras, ayam buras, ayam kampung, ayam kedu, dan ayam Arab. Nah, ini adalah ayam ras. Ayam ras merupakan ayam yang dalam perkembangannya melibatkan rekayasa genetika. Dengan ciri berukuran badan lebih kecil dibandingkan ayam biasa, namun mempunyai kemampuan menghasilkan telur sama produktif dengan ayam biasa. Seekor ayam ras mampu menghasilkan 300 butir per tahun. Nah, bisa dibilang jadi setiap hari ayam itu bisa menghasilkan 1 butir telur. Nah, ini kalian bisa lihat telurnya berwarna coklat. Ya. Kemudian berikutnya adalah ayam buras. Ayam buras merupakan ayam yang dapat bertelur secara alami atau mandiri tanpa bantuan rekayasa genetika. Ayam jenis ini dapat digunakan untuk perkawinan silang dengan berbagai jenis ayam lainnya, sehingga didapat telur-telur bibit anakan yang beragam. Contoh ayam buras itu ada ayam kampung, ayam Arab, ayam kedu, ayam Bangkok, dan ayam pelung. Nah, nanti kita akan bahas masing-masing contoh ayam buras. Nah, yang pertama adalah ayam kampung. Ayam kampung adalah jenis ayam yang banyak berkeliaran di sekitar pekarangan atau lingkungan warga masyarakat yang tidak diproduksi dan dibudidayakan dalam jumlah besar untuk tujuan komersil. Nah, kalau ayam kampung ini ya biasanya yang suka-suka aja, tapi tidak untuk dibudidayakan. Ya, karena sulit ya ayam, karena bertelurnya dia lama. Kemudian telur ayam kampung memiliki kandungan gizi yang lebih baik daripada telur ayam biasa. Kemudian ayam kampung membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan telur. Nah, yang tadi seperti dibilang bahwa ayam ini tidak cocok ya, tidak diproduksi untuk dibudidaya, jadi ya udah hanya dipelihara aja. Kemudian berikutnya adalah ayam kedu atau ayam selasih atau ayam cemani. Adalah ras ayam lokal yang dikembangkan di wilayah Kedu, tepatnya di Desa Kedu, Kecamatan Kedu Temanggung, dan Desa Kalikuto, Kecamatan Gerabak, Magelang. Kalau Magelang berarti ada di Jawa Tengah ya. Ras lokal ini dikenal karena warnanya yang hitam. Namun terdapat pula tipe yang berwarna putih. Ayam kedu tengah dikembangkan sebagai ayam ras unggul sekarang ini. Ada 4 jenis tipe ayam kedu. Yang pertama ada ayam kedu hitam, ayam kedu cemani, ayam kedu putih, dan ayam kedu merah. Adapun ciri-cirinya kalian bisa baca di sini. Oke. Berikutnya adalah ayam Arab.
yang merupakan keturunan dari ayam Brakel Kriel Silver dari Belgia. Disebut ayam Arab karena dua hal. Yang pertama, pejantannya memiliki daya seksual yang tinggi, dan yang kedua, keberadaannya di Indonesia melalui telurnya yang dibawa oleh orang yang menunaikan ibadah haji dari Mekah. Nah, di Eropa, ayam ini sudah dikenal sejak abad ke-17 Masehi, di mana ayam ini dikenal dengan nama Latin Gallus turcicus atau ayam Turki, yang menandakan asal ras ayam ini kemungkinan dari wilayah Anatolia. Kemudian jenis produk yang dihasilkan oleh unggas petelur ini ada dua, telur konsumsi dan telur tetas atau pembibitan ternak. Telur konsumsi itu ada telur ayam, telur itik, dan telur puyuh. Kalian bisa lihat di sini telur ayam seperti apa, telur itik itu sama saja dengan telur telur bebek dan telur puyuh ini kalian bisa lihat dan sudah familiar di masyarakat, ya bentuknya seperti itu. Kulitnya ada bercak-bercak seperti itu ya. Berikutnya telur tetas. Telur tetas adalah telur fertil yang dapat ditetaskan karena mempunyai embrio yang biasanya dijadikan untuk bibit ayam atau yang disebut juga DOC atau day old chick. Contoh telur ayam adalah HE, hatching egg, atau telur fertil. Oke, terima kasih. Sampai di sini materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.